Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaka nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam ini kita kembali mengaji kitab Tafsir Jalalain, yang mana alhamdulillah pada pertemuan kemarin kita sudah membahas bahwasannya Al-Quran itu adalah petunjuk bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Loh, kok yang memberi petunjuk Al-Quran? Bukankah yang memberi petunjuk adalah Allah? Bukankah yang memberi hidayah adalah Allah? Tapi kenapa di sini ditulis hudal lil muttaqin? Bahwasanya Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini namanya majaz mursal. Ini majaz. Ya, hakikatnya tetap Allah yang memberi hidayah. Ini Al-Quran hanya sebab. Ya, jadi majaz. Ya. Baik. Apa saja sifat-sifat orang-orang bertakwa? Kemarin 3 yang disebut. Ya. Sebagian dari sifat-sifat orang bertakwa adalah beriman kepada hal yang gaib. Kemudian mendirikan sholat beserta hak-haknya. Lalu mengeluarkan zakat, ya, lalu mengeluarkan menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Infak ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib berarti zakat, ya, selebihnya sunnah. Nah, jadi kemarin sudah kita bahas, hendaknya sebagai orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa, ini tidak cukup hanya sekedar beriman kepada hal yang gaib, tidak cukup hanya sekedar sholat, kan, tapi harus juga menginfakkan sebagian harta kita. Jadi tidak cukup hanya hablum minallah saja, tapi harus ada hablum minan nas. Ya, harus ada kepedulian terhadap sesama. Terlebih lagi di tengah-tengah pandemi saat ini. Ya, ini lebih dianjurkan lagi. Hendaknya lebih kita galakkan lagi. Yang diberi kemampuan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya bantu saudara-saudaranya yang putus pekerjaannya, bantu saudara-saudaranya yang membutuhkan. Nah, dikisahkan bahwasanya dalam kitab Al-Qirtas itu ada sebuah kisah bahwasanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam lamma banal baital karim, ketika membangun Ka'bah, wa faragha min binaihi, dan selesai dari membangun Ka'bah, shalla fi kulli rub'in min arba'ihi al-faraqah. Beliau setelah selesai membangun Ka'bah, beliau sholat 1000 rakaat di setiap sudutnya. Dan sudut Ka'bah ada 4. Tiap sudut 4 rakaat. Setiap sudut 1000 rakaat. Berarti semua berapa tuh? 4000 rakaat. Ya, subhanallah. Setelah selesai mengerjakan sholat, fa'auhallahu ilaih, lalu Allah memberikan wahyu kepada Nabi Allah Ibrahim, ya Ibrahim, ma ahsana ma fa'alta. Alangkah bagusnya, alangkah indahnya, alangkah luar biasanya perbuatan engkau. Gimana tidak luar biasa? Selesai membangun Ka'bah, selesai membangun rumah Allah, kemudian sholat 1000 rakaat di tiap sudutnya, yang mana semuanya 4000 rakaat. Allah dipuji perbuatan Nabi Allah Ibrahim. Kemudian Allah melanjutkan, walakin luqmatun fi batni ja'iin tunfiqhu alaih khairun min hadza kulli. Akan tapi satu suapan yang kau berikan di perut orang yang lapar itu lebih baik, lebih bagus, bukan sama, lebih baik, lebih bagus dari semua yang kau perbuat. Dari engkau membangun Ka'bah, engkau sholat 1000 rakaat di tiap sudutnya,
ketahuilah, satu suapan yang kau berikan di perut orang yang lapar itu lebih baik dari perbuatan yang telah engkau lakukan. Subhanallah. Jadi bukan sama ya. Jadi jangan diremehkan. Ada orang lapar, kita buat kenyang, itu jangan diremehkan. Itu pahala sangat luar biasa. Bukankah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baru sampai di Madinah, nasihat apa yang pertama kali keluar dari lisan Nabi? Nasihat yang pertama kali keluar dari lisan Nabi adalah absus salam wa ata'imut ta'am wa sallu billail wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Apa pesan Nabi? Absus salam, tebarkan salam, tebarkan kelembutan, tebarkan kedamaian. Nggak cukup sampai di situ. Wa at'imut ta'am, yang lapar kasih makan, ya, yang lapar kasih makan. Ini suksesnya dakwah di Indonesia itu para wali songo. Kenapa bisa sukses? Apakah mereka semua ahli pidato? Apakah mereka semua ahli ceramah? Tidak. Ya, mereka bukan ahli ceramah, mereka bukan ahli pidato. Tapi mengapa Indonesia, bahkan Nusantara ini mayoritas menjadi muslimin? Dikarenakan wa at'imut ta'am. Mereka datang membawa makanan, menyebarkan akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dulu ada seorang habib, beliau bertemu dengan temannya. Kebetulan temannya ini orang Afrika. Aku ingin hijrah ke daerahmu di Afrika, tolong carikan tempat yang bagus, aku ingin usaha. Nih duit aku berikan kepada engkau, kalau nanti sudah dapat tempatnya untuk aku buka usaha, kamu kabarkan kepada aku agar aku segera ke Afrika. Akhirnya dicarikan oleh temannya, dapat tanah bagus, ya, dibuatkan toko. Setelah selesai dibuat toko, dikabarkan kepada Habib tersebut, wahai Habib, alhamdulillah tempat tinggalmu sudah selesai. Akhirnya nih Habib pergi ke Afrika. Di Afrika ngapain beliau? Beliau bukan ceramah, beliau bukan buat majelis, beliau usaha, buka warung, ya, kalau sekarang mah warung kelontong lah ya, ya, jual sembako dan lain sebagainya. Itu setiap orang di Afrika beli gula kepada beliau, ya, atau beli beras atau beli teh, itu pasti beliau beri hadiah. Misalnya ada yang beli beras, setelah beli beras, wahai ibu, ini gula untuk engkau. Aku nggak mesen gula, enggak, nih gulanya hadiah, gitu. Misalnya ada yang beli apa lagi? Ada yang beli teh disisipkan gula. Ada yang beli gula disisipkan teh, disisipkan kopi. Aku tidak beli ini hadiah untuk engkau. Kan pasti engkau butuh gula kan? Kan pasti butuh teh kan? Butuh kopi kan? Udah, bawa, itu hadiah dari aku. Kenapa kok semua yang beli kepada Habib selalu Habib hadiahi gula, teh dan lain sebagainya? Apa kata Habib? Ini ajaran nabiku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Akhirnya apa? Mereka semua penasaran. Habib, sebetulnya kami penasaran, ingin tahu bagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana akhlakmu begitu indah. Tapi kalau kami yang belajar, ini gimana nanti dengan agama kami, dengan rakyat kami? Akhirnya kata Habib, kalau engkau keberatan, ya sudah, anak kalian saja titipkan kepada aku. Anak kalian titipkan kepada aku. Anaknya dititipin akhirnya. Ngaji sama Habib. Ya, pada maghrib ngaji dan lain sebagainya. Ternyata itu anak-anak yang ngaji dengan Habib itu jauh berbeda dengan anak-anak yang tidak ngaji. Akhlaknya bagus, ucapannya santun, cium tangan kepada orang tuanya, sehingga mereka semua terkagum-kagum. Ini luar biasa ini Habib. Akhirnya apa? Ini kepala sukunya datang ke Habib, wahai Habib, mulai sekarang ini kami yang tua-tua juga pengen diajarin juga. Ini jangan anak kami doang, tapi kami juga minta diajarin. Akhirnya apa? Semua di kampung tersebut masuk ke dalam agama Islam. Setelah selesai semua masuk agama Islam, ini Habib apa? Hijrah lagi, menjadi tempat yang di situ banyak mayoritas non Muslim. Beliau berdakwah lagi. Bagaimana dakwanya? Dengan menginfakkan sebagian harta yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ya, baik. Jadi itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Jadi intinya
Di antara sifat-sifat orang bertakwa adalah menginfakkan sebagian hartanya. Apakah cukup sampai situ saja? Tidak. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman dengan apa-apa yang Allah turunkan padamu, ay Al-Qur'an. Jadi sebagai orang beriman, sebagai orang bertakwa, maka syaratnya bukan hanya beriman dengan hal yang gaib, bukan hanya sholat, bukan hanya sedekah, akan tapi juga beriman dengan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, nih udah berapa Ramadan sekarang ini? Udah malam keberapa nih sekarang? Ya Allah, ini udah hatam berapa kali kita Al-Quran? Ya. Ini tiap hari kita pasti buka handphone, kita pasti baca WhatsApp, kita pasti baca Facebook. Lalu bagaimana dengan Al-Quran? Ya, ayo baca Al-Quran. Kalau kita benar-benar beriman kepada Al-Quran, mari hendaknya kita buka Al-Quran, kita baca Al-Quran. Terutama di bulan Ramadan ini, usahakan agar kita semua hatam Al-Quran. Minta sama Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kemudahan untuk dapat membaca. Allahumma a'inna 'ala syiyam wal qiyam wa tilawatil Quran. Ya Allah, bantu kami agar bisa berpuasa, bantu kami agar bisa qiyam Ramadan, salat tarawih, dan bantu kami agar apa? Agar bisa membaca Al-Quran. Ya. Kemudian wa ma unzila min qablika, tidak cukup hanya beriman dengan Al-Quran saja, tapi juga beriman dengan kitab-kitab yang Allah turunkan sebelummu, sebelum Al-Quran. Apa? Ayat Taurah wal Injil wa ghairihima. Beriman kepada kitab Taurat, beriman kepada kitab Injil, dan kepada kitab-kitab lainnya. Jadi jangan bedakan para nabi dan para rasul. Jangan sampai kita beriman kepada sebagian nabi, kemudian kita kufur terhadap sebagian nabi lainnya. Tidak. Kita beriman kepada Nabi besar Muhammad, kita beriman kepada Nabi Isa, kita beriman kepada Nabi Musa, kita beriman kepada semua nabi. Demikian pula kita beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Ya, jadi kita tidak boleh membedakan para nabi dan para rasul. Maksudnya kita beriman dengan sebagian para nabi kemudian mengkufur yang lainnya. Tidak seperti itu. Nabi Isa alaihissalam berkata, yang mana perkataan Nabi Isa alaihissalam ini Allah abadikan di dalam Al-Quran, wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa alaihissalam berkata kepada kaumnya, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepada kalian. Nabi Isa yang berkata, aku utusan Allah kepada kalian, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, aku utusan Allah. Dan kita beriman kepada Nabi Isa, kita hormat kepada Nabi Isa, kita taklim kepada Nabi Isa sebagai Nabi dan Rasul, bukan sebagai anak Tuhan atau sebagai Tuhan. Ya, sesungguhnya aku utusan Allah kepada kalian, yang mana aku beriman kepada kitab-kitab. Ini Rasulullah musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurah, yang mana aku beriman kepada kitab Taurat, dan aku juga memberi kabar gembira kepada kalian akan datangnya seorang nabi setelahku. Siapa? Yang bernama Ahmad, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di kitab-kitab terdahulu, kitab Taurat, kitab Injil, itu tertulis ada sifat-sifat Nabi besar Muhammad. Ada perintah untuk beriman kepada Nabi akhir zaman. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekarang ini sudah tidak ada Injil yang asli. Ya, Injil yang asli sudah tidak ada. Ya, wa yuharrifunal kalima amma wadhihi, itu sudah dirubah-rubah. Oleh mereka sudah dirubah-rubah. Jadi tidak ada yang asli. Itu udah buatan manusia, kecampuran pemikiran manusia, berbeda dengan Al-Quran. Kenapa? Karena udah nas Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Sebagaimana di awal kita sudah membahas alif lam mim
Dzalikal kitabu la raiba fi. Itu Al-Qur'an, tidak ada keraguan di dalamnya. Maksudnya apa? Min indillah. Itu Al-Qur'an benar-benar dari sisi Allah. Enggak ada kecampuran tangan manusia. Itu bukan karya Nabi besar Muhammad, itu bukan karya Sayyidina Umar, tapi murni itu firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wabil akhiratihum yuqinun, dan terhadap akhirat mereka yakin, ya'lamun ialah mengetahui. Jadi di sini sifat-sifat orang-orang beriman itu bukan hanya beriman kepada Al-Qur'an, tapi juga beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, dan juga beriman kepada hari akhirat. Ya, pada hari akhir. Yang mana hari akhir ini adalah, kenapa disebut hari akhir? Karena tidak ada lagi hari setelahnya. Ya, udah tidak ada hari lagi dah. Ya, itu yang di surga selama-lamanya, yang di neraka juga selama-lamanya. Ulaika al-mausufuna bima dzukira. Mereka yang memiliki sifat-sifat sebagaimana yang sudah disebut dari awal tuh. Ya, yang beriman kepada hal yang gaib. Ya, beriman kepada hal yang gaib apa? Hari kebangkitan, surga, neraka, hisab, sirat. Ya tentunya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendirikan salat, bersedekah, beriman kepada Al-Qur'an, beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, dan beriman terhadap hari akhirat. Nah, mereka semua ala hudan. Mereka semua di atas petunjuk. Di atas petunjuk mir rabbihim, dari Tuhan mereka, dari Tuhan mereka. Siapa Tuhan mereka? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul muflihun. Jadi mereka semua bukan hanya di atas petunjuk. Ya, ini di atas, bukan petunjuk lagi, bukan benar saja, tapi di atas kebenaran. Itu mereka semua sudah di atas kebenaran, di atas petunjuk, bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang beruntung, al-faizuna bil jannah an-najuna minan nar. Mereka yang akan faiz, sukses masuk ke dalam surga dan bebas dari api neraka. Jadi kalau mau tahu sukses, siapa orang sukses? Apakah orang yang hartanya banyak? Siapa orang sukses? Apakah orang yang pangkatnya tinggi? Siapa orang yang paling sukses? Apakah orang yang rumahnya besar, mobilnya mewah, istrinya 4? Standar sukses apa enggak? Bukan. Ya, sukses menurut Allah Subhanahu wa ta'ala siapa? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Sesungguhnya orang-orang yang dibebaskan, diselamatkan, dibebaskan, dijauhkan dari azab api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Maka mereka lah orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang sukses, sukses di dunia dan sukses di akhirat. Amin, Allahumma amin. Jadi ini tentang sifat-sifat orang beriman. Ini Al-Baqarah, ini ya, disebutkan dalam tafsir Munir oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, dalam awal-awal Al-Baqarah menyebut 4 ayat mengenai sifatnya orang beriman. Tadi sifat-sifat orang beriman. Semoga kita semua memiliki sifat-sifat seperti itu, amin. Nanti setelah ini 2 ayat tentang sifat-sifat orang kafir. Jadi memang udah kebiasaan Allah. Ya Allah kalau sedang mensifatkan sifatnya orang beriman, kemudian Allah menjanjikan dengan surga, menjanjikan dengan kesuksesan, Allah juga menyebutkan sifat orang kafir dan ancaman bagi mereka. Ya, ancaman bagi orang kafir. Ya, kafir zahir dan batin. Zahir batin memang nggak beriman sama Allah, itu orang kafir. Nah, itu 2 ayat tentang orang kafir nanti. Dan wa thalathu asyrata ayat fi na'til munafikin. Kemudian setelahnya nanti 13 ayat sifat-sifatnya orang munafik. Ya, orang munafik ya di luarnya Islam tapi batinnya kafir. Tadi orang kafir zahir batin memang udah kafir. Kalau orang munafik
luarnya Islam, ya, seakan-akan cinta Islam, agamanya Islam, ya kan, tapi apa, di hatinya sangat benci terhadap Islam. Nah, ini lebih jelek dibanding orang-orang kafir. Makanya innal munafiqina kana fid darkil asfali minan nar. Itu orang munafik tempatnya apa? Di keraknya api neraka. Orang munafik yang bagaimana? Apakah orang munafik yang, kan tanda orang munafik 3 tuh. Idza haddatsa kadzaba. Apabila berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khana. Kalau dikasih amanah, dikasih kepercayaan, udah dikasih kepercayaan berkhianat. Ya, ini 3 ciri sifat-sifat orang munafik. Ini apakah orang munafik yang seperti ini nih yang akan berada di kerak api neraka? Bukan. Ini kalau yang seperti ini kita semua nggak ada yang selamat ini. Ya, kita udah biasa bohong. Ya Allah, semoga kita semua diberi hidayah oleh Allah. Kita biasa ingkar janji, bukan yang ini. Ya, munafik yang fid darkil asfali minan nar, munafik keimanan. Ya, yang di luarnya Islam, tapi apa? Di batinnya sangat benci terhadap Islam. Nah, ini udah berapa menit? Berapa menit? 20. Tambah sedikit lagi ya. Tambah sedikit lagi. Nah, itu sifat-sifat orang beriman. Tambah sedikit lagi. Innal ladzina kafaru. Nah, sesungguhnya orang-orang kafir. Sekarang orang kafir. Innal ladzina kafaru ka Abi Jahlin wa Abi Lahbin wa nahwihima, seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan yang sejenisnya, yang seperti Abu Jahal dan Abu Lahab dan abu-abu lainnya, Abu Gosok, Abu apa ya, sawaun alaihim a'andartahum, baik sama saja atas mereka engkau beri peringatan, am lam tundirhum, atau tidak kau beri peringatan, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Kenapa? Li ilmillahi minhum. Sini ada beberapa qiraah yang disampaikan oleh ini tafsir Jalalain bitahqiqil hamzatain wa ibdali thaniya alifan wa tashiliha wa idkhali alif bainal musahalati wal ukhra wa tarkih. Ini kata-kata a'anzartahum. Di sini ada 5 qiraat. Jadi bisa dibaca a'anzartahum dengan membaca jelas hamzahnya a'anzartahum, atau wa ibdali tsaniyah alifan, atau mengganti hamzah yang kedua dengan alif. Jadi panjang. Anzartahum gitu. Jadi bisa dibaca a'anzartahum, bisa dibaca anzartahum. Kemudian juga yang ketiga wa tashiliha, atau dibaca tashil. Yang keempat wa idkhali alif bainal musahalati wal ukhra, atau membaca tashil, ya, memasukkan alif di antara tashil dan lainnya, ya, tashil tapi panjang bacanya. Kemudian yang kelima wa tarkih, dibaca biasa. Nah, ini 5, ini dalam hukum qiraah, ya, ini kita harus belajar secara langsung, ya, dengan guru qiraah. Jadi intinya di sini ini ada 5 tanda baca yang mana semua benar. Ini kalau udah khilaf dalam qiraah, ini kaidah ya. Ini kalau udah khilaf di dalam qiraah itu semuanya benar. Kenapa kok semuanya benar? Karena semuanya datangnya dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau khilaf di dalam fikih itu ada yang benar, ada yang salah. Makanya man ijtahada fa asaba falahu ajrani wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Barang siapa yang berijtihad lalu benar, dapat 2 pahala. Pahala ijtihad, pahala benar. Dan barang siapa yang ijtihad namun salah, maka baginya pahala 1. Ya, pahala ijtihadnya. Ya tentunya ini bagi mujtahid, bukan bagi semua orang, ya. Namun khilaf dalam qiraah semuanya benar. Karena semuanya datang dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini orang-orang kafir, baik diberi nasihat maupun nggak diberi nasihat, dikasih peringatan nggak dikasih peringatan, diingetin nggak diingetin, sama aja. La yu'minun, mereka tidak akan beriman. Ya, ini lafadznya umum, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang kafir. Apakah semua orang kafir? Enggak, Sayyidina Umar beriman dengar Quran, ya.
Banyak ilmuwan-ilmuwan barat beriman setelah mengkaji Al-Quran. Nah, ini gimana nih? Ini sesungguhnya orang kafir, baik diberi peringatan maupun tidak, sama aja nggak bakal beriman. Tadi, ini buat Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang sejenisnya. Mereka mau dikasih nasihat, nggak dikasih nasihat, percuma saja. Jadi ini ayat, ini untuk menenangkan hati Nabi besar Muhammad. Udah, ya Nabi besar Muhammad, udah, engkau nggak usah sibuk-sibuk sama Abu Jahal, nggak usah sibuk-sibuk sama Abu Lahab. Ya, mereka sampai akhir nggak bakal beriman. Karena Nabi besar Muhammad tuh kalau udah dakwah, itu benar-benar Nabi. Ya, nggak setengah-setengah kalau udah dakwah. Benar-benar sangat mengharap yang didakwahinya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Nabi besar Muhammad berharap Abu Jahal, Abu Lahab beriman? Ya, karena kalau keduanya beriman, nanti pengikutnya beriman. Ya, kalau keduanya beriman, pengikutnya beriman. Tapi ini sudah qadarullah. Udah, nggak usah sibuk sama Abu Lahab, nggak usah sibuk sama Abu Jahal, fokus sama yang lainnya saja. Makanya akhirnya apa? Ketuanya nggak beriman, tapi rakyatnya, bawahannya semua beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi intinya di sini pelajaran sangat penting. Tugas kita hanya menyampaikan. Ya, tugas kita hanya menyampaikan, tugas kita hanya mengingatkan, tugas kita hanya menasehati. Adapun hidayah, Allah yang memberi. Siapa yang dakwanya lebih hebat dibanding Nabi? Ada gak? Ada gak yang tausiahnya lebih menyentuh dibanding Nabi besar Muhammad? Ada gak manusia lebih cerdas dibanding Nabi? Gak ada. Ya, ya. Jadi jangankan ulama, jangankan kiai, jangankan habaib, Nabi sekalipun yang ngajak, tapi kalau Allah tidak menentukan dia dapat hidayah, nggak bakal masuk juga. Jadi bukan ceramahnya yang nggak bagus, ya, bukan habibnya yang kurang menyentuh, tausiahnya bukan, tapi memang Allah nggak ngasih dia hidayah. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal ya, ini kita dengan memandang ulama saja itu sudah cukup sebetulnya. Nggak perlu Nabi, mandang ulama saja udah cukup bikin kita taubat kepada Allah. Tapi kalau Allah nggak ngasih hidayah, meskipun Nabi sekalipun yang datang, yang dilihat, tetap nggak bisa. Ya, sebetulnya nasihat dari teman udah cukup, nasihat dari kiai, dari ustadz, dari habib udah cukup. Tapi kalau hati udah ketutup, udah memang qadarullahnya nggak beriman, meskipun Nabi sekalipun nggak bakal beriman. Ya, na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan iman kita. Jadi intinya kesimpulannya di sini, setelah Allah menyebutkan sifat-sifat orang beriman dan menjanjikan tempat yang indah, kebahagiaan bagi mereka, Allah juga menyebutkan sifat-sifat orang kafir dan tempat bagi mereka. Nanti akan kita lanjutkan pada pelajaran yang akan datang. Baik, mungkin hanya sampai sini. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Tak ada pertanyaan? Nggak ada, tutup. Nggak ada ya, baik. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita sehat wal afiat, mendapat ilmu manfaat dan barokah, dan kita termasuk orang-orang beriman yang ciri-cirinya disebutkan dalam Al-Quran. Semoga kita istiqomah dalam iman, istiqomah dalam takwa, istiqomah dalam ta'ah, dan wafat husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.